Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di YouTube channel Grapia Programming, YouTube yang membahas tentang seputar programming dan IT lainnya ya. Oke, di sini kita akan melanjutkan tutorial bagaimana mengkonfigurasikan framework Laravel kita agar bisa terhubung di PHP MyAdmin. Nah, teman kita akan mengkonfigurasikan ya. Kita akan mengkonfigurasikan bagaimana sih agar si Laravel itu sendiri itu bisa terhubung di database ya kan. Teman-teman kan pasti penasaran bagaimana menghubungkannya. Nah, mari kita lihat bersama-sama ya untuk cara pembuatan atau penghubungan ke dalam database. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini di terminal, teman-teman bisa membuka kode kayak gini ya di terminal masing-masing. Kalau enggak ya teman-teman bisa langsung dibuka saja di Visual Studio Code. Kalau ingin lebih cepatnya seperti ini ya, di kode tulis code spasi titik, nanti akan buka Visual Studio Code-nya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Di sini kita akan fokus ke dalam project kita ya. Kita akan menghubungkan bagaimana caranya sih untuk menghubungkan project kita ke PHP-admin agar bisa kita update datanya ke dalam database dan lain-lain ya. Nah, caranya teman-teman bisa lihat ya. Di sini kan ada file yang namanya .env. Nah, ini teman-teman klik saja. Kita klik ya. Kita klik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada app name, terus ada app env dan lain-lain ya. Nah, kita gak perlu otak-atik yang lainnya. Kita fokus saja di DB database dan juga DB username dan juga DB password. Nah, yang di bagian DB database teman-teman bisa ganti. Di sini sesuaikan dengan nanti yang akan dibuat di PHP-admin. Nah, teman-teman bisa langsung buat di sini ya. Teman-teman bisa misalkan contoh company strip profile ya, atau enggak underscore lah profile. Nah, lalu di sini kan di sini ada username ya. Username-nya root, untuk passwordnya teman-teman bisa isikan. Kalau yang menggunakan password, kalau yang tidak menggunakan password bisa dikosongkan saja. Karena saya menggunakan password maka saya akan isikan passwordnya. Password, kalau yang kosong biasanya untuk standarnya Windows itu kosong passwordnya. Nah, jangan lupa di save. Teman-teman bisa buka di browsernya di localhost ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan ada new, teman-teman bisa klik new, nanti akan di situ kita akan membuat tab database-nya. Kita tadi membuat di env itu company profile ini ya. Company profile ini, nah company underscore profile. Nah, teman-teman bisa create saja. Kalau sudah di create, nanti akan muncul tabel seperti ini ya. Nah, tabelnya akan kosong karena kita belum mengisi tabelnya. Nah, itu database-nya masih kosong karena kita belum mengisi tabelnya. Nah, maka dari itu kita akan mengisi tabelnya ini menggunakan migration. Nah, teman-teman bisa buka Visual Studio Code-nya kembali. Setelah itu di bagian terminal di sini, ini ada menu di sini ada terminal, diklik saja, klik new terminal atau bisa Ctrl Shift backtick. Nah, itu di bagian bawahnya escape itu ya. Teman-teman bisa diklik saja new terminalnya itu tadi. Setelah itu teman-teman bisa tulis PHP artisan migration. Teman-teman di sini misalkan apa ya? Ini membuat tentang company profile itu kan komponennya biasanya itu ada uh, apa ya, perusahaan lah ya, profil lah ya. Berarti di sini kita akan membuat table create ya, create profile profiles ya, profiles. Setelah itu di sini table, setelah itu di enter. Kalau sudah, nanti akan muncul di bagian database ya. Teman-teman bisa lihat di folder database migration. Nah, di sini yang paling bawah sendiri ini ya. Paling bawah sendiri ini akan ada tampilan seperti ini ya. Class create profile table. Nah, ini kan. Nah, teman-teman fokus ke di bagian ini ya. Di bagian skema create profiles function. Aduh, maaf ini. Laptop saya agak nge-lag ini ya.
Nah, kita fokus di bagian profile sini ya, di yang ada ID-nya ini teman-teman bisa buat yang sama. Yang di sini ini tipe datanya itu yang pertama string lah. String di sini pasti nama perusahaan, berarti nama underscore perusahaan, atau kita pakai apa ya, instansi lah, nama instansi instansi. Oke, nama instansi. Setelah itu kita buat lagi tabel yang sama, ada juga di situ ada gambarnya ya, berarti gambar profilnya, gambar logonya lah. Nah, kita menggunakan teks ya, kita logo di sini, logo. Lalu di situ juga ada kita menggunakan email juga ya, kita menggunakan email atau nggak usah ya, nggak perlu pakai email, nggak apa-apa sih sebenarnya. Kita pakai apa ya, alamat lah, alamat berarti di sini teks saja, kita menggunakan teks saja di sini, alamat. Nah, lalu apa lagi ya, ya ini dulu aja, ini dulu aja yang biasanya kita pakai lah. Atau nomor HP, nah, ada nomor HP juga, nomor HP tulis juga, nomor underscore HP kita tulis, oh maaf salah, di sini string nomor underscore HP. Nah, jangan lupa teman-teman save. Nah, kalau sudah, kembali ke terminalnya ya, kembali ke terminal, tulis php artisan, migrate. Kalau sudah, di enter. Oke, nanti kalau sudah di enter, nanti di terminalnya muncul seperti ini ya, ada beberapa tampilan lah. Nah, teman-teman bisa lihat di browsernya masing-masing, di localhost phpMyAdmin-nya itu di reload ya, di reload. Teman-teman lihat di sini nanti akan muncul, maaf, ditunggu sampai loading selesai. Oke, nanti akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada user, ada profile, ada personal dan lain-lain. Tadi teman-teman melihat membuat profile ya. Teman-teman membuat profile yang di situ isinya tadi apa saja tadi. Ada nama instansi, ada logo, ada nomor HP, alamat. Nah, nanti kita akan bagaimana cara mengisi data ini ke dalam database ya. Untuk tahap migration mungkin sekian saja teman-teman, kita lanjutkan untuk pembuatan modelnya ya. Nah, nanti kan kita akan berkecimpung dengan menggunakan model ya. Teman-teman bisa kunjungi di Laravel-nya ini sendiri ya. Di sini ada database ya, teman-teman bisa ada database. Terus di sini ada yang menggunakan migration ya, seeder dan lain-lain ya. Nah, nanti kita akan menggunakan si modelnya itu. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu akan kita buka di Visual Studio Code teman-teman masing-masing. Bisa tulis php artisan mac 2 model ya, model. Setelah itu nama modelnya apa, profile ya. Nah, kalau sudah seperti ini nanti jangan lupa di enter. Teman-teman bisa lihat untuk model itu masuknya di app ya, app http app model. Nah, di sini tadi teman-teman bisa sudah membuat profile.php ya. Nah, untuk mengisi ini teman-teman bisa kopikan terlebih dahulu ya. Yang di sini ini ada nama instansi dan lain-lain, ini kita kopikan terlebih dahulu. Di copy, teman-teman kembali lagi ke model ya, kembali ke model, dipastekan. Nah, sebelum dipastekan teman-teman buat dulu protected ya, protected dollar available ya, available. Nah, sama dengan kita menggunakan array di sini. Nah, kita pastekan di sini. Teman-teman pastekan di sini.
Namun jangan lupa teman-teman hapus ya sebagian, teman-teman hapus bagian di sini nih. Ini ada tabel, ini dihapus lebih dahulu. Di sini juga. Biar cepat nanti akan saya percepat ya. Oke, setelah itu di save. Untuk tahap pembuatan modelnya kita sudah selesai ya. Kita seperti ini saja, jangan lupa titik koma di sini ya. Titik koma, setelah itu di save. Oke, kita lanjut ya untuk konfigurasinya ya. Tadi sudah beberapa kita untuk saat ini kita akan mengkonfigurasikan bagaimana caranya untuk menghubungkan database-nya dari PHP admin ke Laravel kita ini ya, dengan cara kita buka di Visual Studio Code-nya. Setelah itu teman-teman mungkin bisa dilihat ya di sini di bagian ini ada user ya, ada create table user. Setelah itu ada beberapa juga di sini. Nah, teman-teman saat ini akan kita ajak coba bagaimana cara membuat sebuah migration. Yang di sini kita akan membuat migration berita ya. Yang pertama kita PHP artisan migration ya, migration. Ada Mac-nya, di depannya ada Mac .2 migration ya. Nah, lalu maaf, create table ya. Create table-nya apa? Misalkan table berita. Table berita itu biasanya itu ada beberapa ya. Kita pakai news aja ya. News table. Setelah itu kita enter. Nah, kalau sudah nanti di bawah sendiri ini akan muncul file baru ya, file baru yang namanya berita ya, yang namanya berita. Kita tunggu dulu sampai tahap pembuatan selesai. Nah, ini sudah muncul ya, ini sudah selesai. Teman-teman bisa buat yang pertama ya. Yang pertama teman-teman buat terlebih dahulu. Ini tipe datanya kita pakai string ya. Kita pakai string. Yang pertama judul. Yang kedua kita buat juga misalkan gambar. Gambar itu berarti kita pakai teks ya. Kita pakai teks gambar ya. Nah, lalu kita di sini ada kategori. Jadi nanti kita akan membuat sebuah kategori tersendiri. Nah, dengan cara berarti kita buat sebuah table. Nanti akan kita buat table yang tabelnya itu bernama kategori. Nah, di sini kita panggil terlebih dahulu berarti kategori underscore id ya. Kita buat sebuah variabel. Di sini kita pakai integer ya. Kita pakai integer. Nah, kita buat di sini kategori underscore id. Nah, lalu setelah itu kita buat kembali ada string, kita pakai string. Nah, yang kita buat slug itu kayak misalkan itu loh, nanti setelah URL itu ada detail dari judulnya. Nanti judulnya itu kita akan masukkan ke dalam slug. Setelah itu nanti kita akan buat biar terlihat lebih bagus lah kalau teman-teman lihat di sini ya. Nah, di sini ada slash, misalkan judulnya apa, slash judul tes, nah strip apa kayak gitu misalkan. Nah, nanti akan muncul di sini. Slug itu tadi nanti akan muncul di situ. Nah, setelah itu jangan lupa yang terakhir yaitu kita buat table. Tabelnya teks ya, teks. Tipe datanya teks. Setelah itu di situ isinya satu lagi penulis ya, kita perlu menambahkan penulis ya, atau string. Kita pakai string aja di sini. Kita pakai string di sini, kita masukkan published. Nah, published berarti kan siapa yang publish ya. Nah, kita pakai ini aja ya. Sudah, ini saja. Setelah itu di save, teman-teman save. Nah, jangan lupa di sini kalau sudah di save PHP artisan migrate. Nah, nanti ini akan masuk ke dalam database ya. Nanti akan masuk ke dalam database yang ada di sini PHP admin ya. Saya coba lagi masuk password.
di company profile. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini kita tadi sudah membuat tabel yang nama tabelnya yaitu news. Nah, di sini ada judul, ada gambar, ada kategori ID, ada slug, ada isi, ada published ya. Siapa yang publish. Nah, untuk pembuatan migration, konfigurasi pembuatan migration mungkin cukup ini saja. Setelah itu kita akan membuat model ya. Model nanti akan menampung data dari database untuk bisa kita gunakan lah. Kita nggak perlu menggunakan query builder seperti kayak ada insert atau ada pakai select. Nah, itu kita nggak perlu, nanti kita akan panggil modelnya saja. Nah, dengan cara bagaimana? PHP Artisan Make .2 model ya. Nah, setelah itu kita buat modelnya. Kita buat modelnya berita aja lah, berita. Nah, setelah itu di enter saja. Kalau sudah teman-teman bisa lihat di sini ada model yang namanya berita. Nah, model berita ini nanti kita buat agar data yang di database itu masuk ke dalam sini dengan cara bagaimana? Protected ya. Setelah itu $valable ya, sama dengan kita pakai array di sini. Setelah itu kita kopikan dari news ini ya. Kita kopikan dari tabel news ini, dari mulai judul sampai ke sini ya. Kita copy, kita masukkan ke dalam sini ya. Kita pastekan. Nah, jangan lupa teman-teman dihapus ya. Dihapus yang tidak kita perlukan. Nah, nanti akan saya percepat untuk mempercepat waktunya saja. Kalau sudah muncul seperti ini, nanti teman-teman jangan lupa di save ya. Nah, dari sini kita sudah berhasil membuat model dari si berita itu sendiri ya. Nanti kita akan menggunakan si model ini saja. Jadi kita nggak banyak model. Oh ya, jangan lupa di sini kasih titik koma ya teman-teman biar nggak error. Nah, di save biar nggak error ya. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa judul, gambar, kategori, slug. Nah, ini harus sesuai dengan yang ada di dalam migration ya. Migration ini yang ada di dalam juga database. Nah, ini yang di dalam database ini harus sama persis ya. Ada judul, gambar, kategori, slug. Bisa dilihat di modelnya ini. Ada judul, gambar, kategori, slug, isi, dan published. Ya, jadi harus disesuaikan dengan yang di dalam PHP Admin ini ya. Oke, untuk dari sisi pembuatan model sudah. Nah, selanjutnya kita akan membuat form request. Kita akan membuat form request untuk si berita ini. PHP Artisan Make request. Kita akan membuat request dengan cara ini ya. PHP Artisan Make request ya. Request. Kita buat apa? Misalkan news request ya. News request, enter. Nah, kalau sudah nanti teman-teman bisa lihat di bagian app http request. Nah, di sini ada news request. Nah, teman-teman jangan lupa di sini ada yang perlu kita rubah. Yang pertama di bagian authorize dan juga di rules. Nah, yang di bagian authorize ini yang awalnya false diganti menjadi true ya. Nah, yang di bagian rules-nya ini nanti kita akan isi sebuah validasi. Jadi ketika teman-teman menginputkan form itu, kalau kosong itu nanti akan muncul merah-merah itu loh, kayak kadang kalau misalkan kita inputkan form kalau nggak terisi nanti muncul merah. Nah, ini nanti yang mengatur form validasinya di sini. Dengan cara bagaimana? Bisa lihat di bagian model, di copy saja ini, di copy ya, di copy ini, di copy dimasukkan ke dalam news request ini ya, dimasukkan ke sini ya, dipastikan. Nah, di sebelum koma ini kan ada koma ya, sebelum koma untuk memilih secara atau memberikan ketik-ketik untuk menulis banyak lah, istilahnya menandai banyak, itu tinggal tahan alt diklik, tahan alt diklik, tahan saja, klik saya itu dan klik. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan kita pakai array saja. Kita pakai array required ya. Berarti di sini harus diisi. Nah, kayaknya slugnya ini nggak perlu, kayak ini istilahnya dihapus saja.
yang perlu diisi si kategori ya, kategori, gambar, dan juga judul. Oke. Nah, kalau sudah, misalkan di sini kita buat ya, kita buat judulnya itu maxnya misalkan 255 ya, 255. Setelah itu gambarnya kan pasti IMG kan ya, kasih koma, image ya kan, image. Nah, setelah itu isi, udah biarkan published, udah nggak apa-apa, udah seperti ini saja ya, seperti ini saja untuk pembuatan si form requestnya ya. Ini nanti akan yang memvalidasi form-form yang teman-teman buat nantinya ya. Nanti kita akan memvalidasi di sini. Nah, sebenarnya sih ini nanti akan kita gunakan kalau sudah kita membuat CRUD. Namun kan kita persiapkan terlebih dahulu agar kita lebih fokus di pembuatan CRUD ya. Nah, tadi yang pertama teman-teman membuat migration terlebih dahulu dengan PHP Artisan Migration ya, buat tabelnya, diisi tabelnya seperti ini. Nah, kalau sudah teman-teman di PHP Artisan Migrate, nah nanti akan masuk ke dalam database ya. Setelah itu teman-teman buat sebuah file model ya di sini untuk menampung data agar kita nggak perlu menggunakan query builder saja, jadi kita hanya sekedar memanggil nama dari modelnya sudah cukup. Nah, maka dari itu kita buat PHP Artisan Make Model, diisi sesuaikan dengan yang ada di dalam database ya, harus sama persis. Nah, kalau sudah teman-teman membuat form validasi dengan cara PHP Artisan Make Request, News Request. Nah, nanti diisi sama persis seperti ini untuk memvalidasi bahwasanya form ini nih harus diisi dan form ini harus beberapa karakter. Nah, ini nanti yang masuknya tuh dalam situ ya. Jadi mengkonfigurasikan di situ ya. Oke, dari sini mungkin untuk konfigurasi kita cukupkan ya. Nanti kita akan lanjut ke pembuat controller di news controller ini ya. Kita akan membuat controller di sini, di news controllernya. Oke, untuk video ini mungkin kita cukupkan. Mari kita lihat nanti di video selanjutnya. Terima kasih.